Mohon maaf nih Kang. Jadi intinya saya di sini mau sharing. Menjawab sekian banyaknya pertanyaan teman-teman untuk masalah usaha kelapa ataupun kopra. Nah, jadi gini Kang. Banyak yang nanya ke saya atau komentar. Kalau Kang Ahyar kan udah mateng gitu kan, udah mateng di dunia kelapa ataupun kopra, pengalamannya udah wah lah gitu kan. Dan barangkali Kang Ahyar bisa berbagi dan kasih penjelasan ke teman-teman kalau suruh milih misalkan Kang antara jual beli kelapa butiran sama usaha membuat kopra gitu kan, mengolah kopra, lebih untung mana? Dan kalau Kang Ahyar suruh milih, lebih milih jual beli kelapa atau mengolah kopra, usaha kopra aja gitu kan, atau dua-duanya? Nah gitu Kang. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Alasannya gimana itu Kang? Alasannya kalau harga pasaran di ranting lagi jelek, kita ambil bantingan ke bikin kopra. Proses pengopraan. Kalau di bawah lagi anjlok, lagi perang, pasarnya bagus, kita lari ke pasar. Iya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Oh, jadi lebih bagus harus dua-duanya ya Kang ya. Jadi nggak bisa sih mungkin salah satu ya Kang. Iya. Mau itu pun jual beli kelapa aja ataupun mengolah kopra doang, tapi nantinya bakal ada kendala mungkin ya Kang. Nah, kalau misalkan gini Kang, ada nih teman-teman yang baru atau mau memulai usaha kopra, misalkan dia nanyanya gini, bos, kalau saya cuma usaha kopra aja, itu kendalanya gimana dan seperti apa? Nah, menurut Kang Ahyar, kalau dia memilih salah satunya, kesulitannya gimana? Misalkan dia memilih di kopra aja, pengolahan kopra. Kesulitannya itu satu, waktunya kesita banyak, beda sama ke pasar. Jelas perputarannya juga lambat, tapi menjanjikan. Iya, kalau ke pasar perputarannya cuma dapat poin cepat. Kalau sebaliknya, misalkan ada teman-teman nih yang memilih, gimana bos kalau saya terjun di jual beli kelapa aja, nggak sama proses kopra, nah kesusahannya di mana itu? Jadi cara belanjanya tuh harus diatur, jangan terburu-buru, jangan kena ambisi. Ambisi sih harus punya, tapi jangan keterlaluan. Lihat pasaran umumnya, itu kan ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. Misalkan kalau di kota harga 3.000, kan nggak mungkin di bawahnya belanja di ranting itu harga 2,5. Mana operasionalnya, ongkos mobil kan pakai operasional. Iya. Gitu kan. Jadi perlu diketahui kalau ke pasar itu kan tetap kelas, bukan kelapa parut. Jarang ada yang bisa masuk pasar kelapa parut. Jadi tetap mungkin yang rijekannya tetap harus di kopra ya? Harus di kopra. Nah, jadi gitu bos, saran dari Kang Ahyar ya. Jadi lebih baik pilih dua-duanya. Dan satu pendapat sama saya juga seperti itu. Jadi gimana ya? Kalau kita mau terjun di usaha kelapa, jadi kita harus dua-duanya. Jual beli kelapa sama mengolah kopra, itu kan sama-sama usaha. Karena kalau kita memilih salah satu, contoh kita kalau memilih pengolahan kopra aja, kesulitannya gini bos, nantinya dibelanja. Karena dikala nanti kelapa laku di pasar, nah itu kita akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Karena kebanyakan pengepul atau agen
kelapanya ya dijual ke pasar, boro-boro untuk kopra gitu kan. Kita buat jual ke pasar aja, cari kelapa susah. Dan sebaliknya, kalau kita memilih jual beli kelapa aja itu tetap susah. Nantinya dikala kelapa lagi jatuh, penjualan lagi sulit, harga lagi jatuh, laporan jadi penjualan kelapa lagi susah. Nah, jadi itu kebanyakan agen-agen kelapa yang besar seperti ML47 ataupun Pos Apple. Jadi patokan belanja kelapa itu ke harga kopra. Jadi untuk jaga-jaga suatu saat pemasarannya mendet, nggak bisa jual, ya dia tebas semua kelapanya di kopra. Jadi terus belanjanya dibuntutin. Kopra turun ya pasti diturunin, nggak ngikutin harga penjualan di pasar. Kalau situasi penjualan kelapa lagi seret gitu ya bos. Jadi logikanya gini penjelasannya, kalau kita dua-duanya kelapa lagi laku, kita geber ke jual beli kelapa karena keuntungannya lebih dapat lah, lebih masuk dibandingkan di kopra. Nah terus kalau kelapa lagi jatuh, lagi turun, penjualannya lagi sulit, nah kita balik arah, kita fokus di kopra. Jadi kita jangan fokus ke pasar ataupun nawar-nawarin kelapa ke agen sini yang ujung-ujungnya duit kalian macet. Karena logikanya gini bos, kalau kelapa lagi nggak laku, boro-boro dia beli dari pelanggan yang baru, dia cukup tampung dari pelanggan yang biasa juga udah pusing karena penjualan kelapa lagi sulit. Yang nantinya akhir-akhirnya kalian berambisi untuk jual terus karena kondisi kelapa lagi nggak laku, yang ujung-ujungnya duit kalian macet. Jadi gitu ya, kalau kelapa lagi nggak laku kita cari aman aja. Jadi dibuntutin terus harga kopra berapa, ya kita belanja rootnya atau belanja kelapanya itu dibuntutin terus. Kalau mendat penjualannya tebas, cari aman walaupun untungnya sedikit, duit kita aman, nggak mendek gitu ya Kang ya. Iya benar. Jadi gitu ya bos, saya juga satu pendapat sama Kang Ahyar, mudah-mudahan itu benar karena pengalaman saya juga ya seperti itu, harus dua-duanya Boleh dicoba. Jadi jangan milih salah satu ya. Untuk kalian sih terserah, bebas, itu selera kalian bisa coba. Contoh misalkan kalian mau memilih, saya mau coba dulu di pengolahan kopra, ya kemungkinan ya feeling saya nanti kalau kelapa lagi laku ya mungkin kalian libur karena nggak ada kelapa untuk bahan baku. Kebanyakan bakul petani itu dijualnya untuk ke pasar, nggak masuk gitu. Kalau di kopra nggak masuk gitu ya. Jadi kopra itu bisa disebutkan musiman. Kelapa lagi jatuh, harga pemasaran lagi turun, lagi murah ya itu kebanyakan bakul agen-agen ya condongnya ke kopra karena itu jurus terakhir. Jadi antara kopra dan kelapa itu nggak bisa dipisahkan menurut saya gitu ya Kang ya. Saling membutuhkan satu sama lain. Oke, mungkin gitu ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu profesi ya Kang.